Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti, NPM 18176, kelas B, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata dengan dosen pembimbing Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perbandingan saya yang bersumber dari 3 buku. Nah, yang pertama di sini saya akan memaparkan mengenai identitas bukunya terlebih dahulu. Nah, buku yang pertama di sini saya mengambil buku yang berjudul mengenai Perbandingan Hukum Perdata Komparatif Civil Law dengan penulisnya yaitu Dr. Haji Salim dan juga Erli Septiana. Nah, lalu penerbitnya yaitu Raja Wali First, tahun terbitnya yaitu tahun 2014, tebal bukunya yaitu sejumlah 346 halaman. Nah, lalu buku yang kedua di sini saya mengambil buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum, penulisnya yaitu Profesor Dr. Sunaryati Hartono SH, lalu penerbitnya yaitu PT Cipta Aditya Bakti, tahun terbitnya yaitu cetakan yang pertama tahun 1968, lalu cetakan yang ke-8 yaitu tahun 1991, tebal bukunya yaitu sejumlah 144 halaman. Nah, lalu di sini juga ada buku yang ketiga. Judul bukunya yaitu Perbandingan Hukum Perdata, penulisnya yaitu R. Suroso SH, penerbitnya Sinar Grafika, lalu tahun terbitnya yaitu tahun 2018, tebal bukunya yaitu sejumlah 204 halaman. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingannya. Yang pertama di sini ada pengertian perbandingan hukum perdata. Menurut pengertian Profesor Dr. Salim di sini, metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antar negara atau state yang satu dengan negara yang lain. Nah, lalu di sini juga ada pengertian menurut Profesor Sunaryati yaitu perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum. Nah, lalu yang ketiga di sini pengertian PHP menurut R. Suroso. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari bahkan dapat untuk dicapai perdamaian dunia. Nah, lalu masuk ke perbandingan yang kedua yaitu manfaat perbandingan hukum perdata. Di sini ada manfaat PHP menurut Dr. Salim. Dalam buku ini, perbandingan hukum perdata mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya yaitu pentingnya dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, pentingnya dalam kerangka proses pembelajaran mata kuliah hukum perdata dalam pembelajarannya hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku, sistem hukum yang berada di Indonesia saja. Lalu, pentingnya dalam menganalisis perbandingan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Nah, ada juga di sini manfaat praktisnya yaitu pentingnya dalam kerangka menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Lalu, pentingnya dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di dalam putusan. Nah, di sini juga ada manfaat perbandingan hukum perdata menurut Profesor Sunaryati. Yang kegunaan PHP dari buku ini dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada kebutuhan secara ilmiah, yang kedua ada kebutuhan secara praktis. Nah, di sini juga ada manfaat PHP menurut R. Suroso. Yang pertama, dapat membantu dalam rangka membentuk hukum nasional serta penting dalam penyempurnaan atau pembinaan. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, mempunyai peranan penting di bidang hukum secara ilmiah maupun praktis bagi hukum masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, lalu kita masuk ke perbandingan yang ketiga. Di sini ada kedudukan perbandingan hukum perdata sebagai ilmu atau metode. Nah, di sini kedudukan PHP sebagai ilmu atau metode menurut Dr. Salim yaitu menyatakan di dalam bukunya PHP ini disebut metode karena merupakan jalan aturan sistem untuk melakukan sesuatu.
yang mana sistem hukum perdata merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Nah, lalu di sini juga ada kedudukan PHP sebagai ilmu metode menurut Profesor Sunaryati. Sunaryati Hartono mengungkapkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dalam arti metode yang dipakai adalah perbandingan atau membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan dengan membandingkannya kedua lembaga sistem hukum itu. Nah, lalu ditentukannya adanya unsur yang sama, tapi dapat ditemukan juga unsur-unsur yang beda. Nah, kemudian di sini ada kedudukan PHP sebagai ilmu atau metode menurut R. Suroso. Dalam bukunya menyatakan sebagai ilmu, yang mana banyak sarjana yang menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu atau cabang ilmu yang berdiri sendiri. Mereka meninjau dari segi ilmu yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum itu termasuk hukum di dalamnya. Nah, kemudian masuk ke perbandingan yang keempat. Di sini ada ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Ruang lingkup PHP menurut Dr. Salim. Ruang lingkup kajian hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kajian terhadap perbandingan hukum perdata dan juga berlaku dalam suatu negara. Lalu yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, lalu ada ruang lingkup PHP menurut Profesor Sunaryati. Ruang lingkup PHP pada buku ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, kajian sistematika hukum berbagai negara. Yang kedua, kajian sistematika hukum adat. Lalu yang ketiga, kajian sistematika hukum Islam. Nah, kemudian ada ruang lingkup hukum perbandingan hukum perdata menurut R. Suroso. Yang pertama di sini ada pengertian dasar perbandingan hukum perdata yang mencangkup segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Nah, lalu yang ketiga di sini ada perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Di dalam suatu negara misalnya antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman atau lembaga perkawinan adat Bali dengan Minang. Nah, lalu di sini masuk ke perbandingan yang kelima. Mengenai perbedaan sistem-sistem hukumnya. Di sini ada sistem-sistem hukum menurut Profesor Dr. Salim. Yang pertama, di sini ada sistem hukum civil law. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyebab banyak negara yang menggunakan dan menerapkan sistem hukum civil law karena sistem hukum ini telah dibuat dalam suatu kitab hukum yang disebut kodifikasi. Ciri-ciri dari hukum civil law di sini adalah 1. Sistem terkodifikasi. Lalu yang kedua, adanya pembagian antara hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga, adanya metode berpikir deduktif. Lalu yang kelima, adanya hakim di dalamnya memutus perkara bersifat pasif. Nah, lalu yang terakhir di sini ada sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Nah, lalu di sini juga ada sistem hukum common law. Sistem hukum common law di sini merupakan hukum berbasis perkara yang berfungsi sebagai penalaan logis. Sistem hukum ini dikembangkan di dalam dan diaplikasikan pada yang sudah dikenal secara umum di Inggris. Nah, ciri-ciri dari sistem hukum common law di sini ada hukum yang paling dominan diciptakan oleh keputusan pengadilan, sementara struktur konseptualnya kurang mendapatkan perhatian. Lalu yang kedua, di sini ada ciri-ciri pengadilan diberikan tugas utama dalam menciptakan hukum. Nah, kemudian di sini juga ada sistem hukum sosialis. Hukum sosialis merupakan sistem hukum dari negara-negara yang memerintahkan secara resmi, memandang negara tersebut sebagai sosialis atau sedang bergerak dari kapitalis menuju sosialisme, dan yang menganggap sebuah masyarakat komunistis dengan sebagai puncak. Nah, lalu di sini juga ada sistem-sistem hukum menurut Profesor Sunaryati. Profesor Sunaryati mengemukakan ada 3 sistem hukum, diantaranya yang pertama di sini sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini mengetahui bahwa hukum itu menurut isinya biasa dibagi dalam 2 golongan,
dua golongan yang cukup besar, yaitu yang pertama hukum publik dan juga hukum perdata. Pembagian ke dalam dua golongan ini baru dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Nah, lalu ada juga sistem hukum Inggris. Dalam buku Sunaryati di sini menyebutkan bahwa dalam sistem hukum Inggris itu tidak terjadi resepsi hukum Romawi. Inggris telah memiliki garis metode-metode perkembangannya sendiri, tetapi tanpa mengadakan resepsi pada hukum Romawi, seperti halnya di Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Inggris ini sudah memiliki landasan yang kuat karena telah memperkembangkan metode-metode dan dasar-dasar hukumnya menurut kepribadian dan kebutuhannya sendiri. Nah, di sini yang ketiga ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus disesuaikan dengan paham bangsa Indonesia tentang keadilan sosial. Sistem hukum adat yang sebagian besarnya yaitu adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya yaitu hukum Islam. Sistem hukum adat ini juga berhubungan erat dengan kekeluargaan dan juga filsafat agama yang kita anut. Nah, lalu di sini juga ada sistem-sistem hukum menurut R. Suroso. Yang pertama di sini ada sistem hukum common law. Dalam ruang lingkup yang termasuk dalam keluarga hukum common law adalah hukum Inggris dan hukum nasional. Negara-negara yang berkembang hukumnya meniru hukum Inggris. Ciri-ciri hukum common law diantaranya yaitu cirinya adalah menyelesaikan sengketa antara individu, sedangkan keluarga hukum Jerman ia memberikan pengertian secara umum. Pada hakikatnya, yang bertugas menyelesaikan perselisihan individu, kegiatan pokok sarjana common law mencari jalan keluar untuk mengembalikan serta mempertahankan keadaan damai pada masyarakat dan bukan memberi dasar moral pada masyarakat. Nah, lalu sumber hukumnya yaitu putusan hakim atau putusan pengadilan, kebiasaan, peraturan tertulis, dan peraturan administrasi negara. Sumber hukum ini tidak tersusun secara sistematis dan hierarki. Nah, fungsi hakim tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menerapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja. Peranan hakim sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Nah, lalu ada juga di sini sistem hukum Romawi Germania, bisa disebut juga Eropa kontinental, di mana asal mula sistem hukum ini dikodifikasi hukum yang berlaku di Romawi. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan hukum adalah yang berhubungan sebagai hukum privat, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang kemudian tumbuh dalam bidang hukum baru berdasarkan hukum privat. Nah, sejarah perkembangan hukum Romawi Germania ini, ia mulai bertumbuh di daratan Eropa sejak abad 12 yang dikembangkan oleh kalangan universitas di Jerman sebagai usaha bersama, yang berdasarkan pada Corpus Juris atau Kaisar Justinianus yang menjadi sumber hukum utama adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang legislatif. Nah, lalu ada juga di sini yang ketiga, sistem hukum sosialis. Ruang lingkup yang termasuk dalam hukum sosialis adalah negara-negara yang sistem hukumnya menganut ajaran sosialisme, seperti yang dianut di negara Uni Soviet. Sejarah perkembangannya, sistem hukum sosialis berasal dari Uni Soviet yang dikembangkan sejak bergulirnya pemerintah kekaisaran pada revolusi Rusia. Kemudian sistem hukum ini tersebar luas di Eropa dan di Asia. Ciri-ciri sistem hukum sosialis ini adalah kolektivisme atau secara mutlak. Dalam arti lain, alat produksi ditandatangani negara sehingga hubungan antara individu berkurang. Ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata menjadi minim. Semua menjadi hukum publik karena yang diutamakan adalah kepentingan hukum negara. Nah, lalu di sini ada sistem hukum agama. Dalam sistem hukum agama ini memiliki ciri yaitu mengatur hubungan antara manusia yang berdasarkan ajaran agama. Luas pengaruh hukum agama mengenai hukum-hukum tertentu yang diserahkan kepada hukum agama seperti hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum keluarga, dan juga ada hukum waris.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari mengenai perbandingan hukum dari ketiga sumber buku. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam memaparkannya.